Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eri Susanto. Saya sendiri adalah Eri Susanto, mahasiswa Pascasarjana PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan sangat penting pada suatu bangsa karena merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu bangsa. Pendidikan mempunyai peran dalam mendukung pembangunan dan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang kompeten. Tetapi saat bangsa Indonesia sedang memperbaiki kualitas pendidikannya, saat ini dunia sedang menghadapi wabah terburuk dalam sejarah manusia, yaitu virus corona jenis baru. Oleh masyarakat dunia dikenal dengan akronim COVID-19. CO berasal dari singkatan corona, VI adalah virus, dan D adalah disease. Sedangkan angka 19 merupakan tahun penemuan pertama kasus ini, yaitu ditemukan pada tahun 2019. Virus ini memberikan dampak yang sangat besar kepada dunia, tidak hanya dalam dunia kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga pada dunia pendidikan. Untuk mencegah semakin luasnya penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah di Indonesia. Tetapi PSBB tentu membatasi aktivitas masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi. Jika PSBB diterapkan dalam jangka waktu yang lama, maka perekonomian akan lumpuh. Oleh karena itu, pemerintah mulai awal bulan Juni 2020 memberlakukan perlonggaran PSBB di sejumlah wilayah di Indonesia dan memasuki masa transisi menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. New normal atau transisi menuju tatanan kehidupan baru juga dirancang untuk mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, keagamaan, hingga pendidikan. New normal dalam dunia pendidikan tentunya harus memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti penggunaan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan budaya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dr. Seto Mulyadi, SPSI, MSI atau yang biasa kita kenal dengan Kak Seto, berpendapat bahwa memang anak harus kembali belajar di sekolah. Akan tetapi, keputusan tersebut jangan terlalu terburu-buru. Diperlukan koordinasi semua pihak, terutama dengan KPAI. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, sebaiknya bukan hanya memikirkan masalah target kurikulum pendidikan saja, melainkan juga harus memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan hidup anak. Meskipun akan dibuat skema protokoler agar pendidikan tetap berlangsung di masa transisi new normal nanti, namun rencana penyelenggaraan praktik pendidikan secara tatap muka menuai banyak kritikan dan juga penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana tidak, KPAI menyebutkan 80% sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tidak siap dalam menjalankan pendidikan secara bertahap, seperti protokol kesehatan yang telah dibuat, dimulai dari fasilitas kesehatan di sekolah, jaminan sekolah selalu dalam keadaan steril, pengaturan format masuk tidaknya siswa secara bergantian, hingga penanaman nilai budaya baru pada siswa di masa new normal nanti. Selain itu, berdasar hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada guru di salah satu SD di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau menuturkan bahwa sekolah akan kesulitan dalam penerapan protokol kesehatan, semisal jaga jarak. Para murid ketika new normal diterapkan pasti akan sulit menghindari kerumunan. Apalagi ketika sudah bertemu dengan temannya, mereka akan bermain bareng dengan temannya dan melupakan protokol jaga jarak. Selain itu, pada penggunaan masker dan face shield, anak-anak tidak terbiasa menggunakan itu dan mungkin hanya akan bertahan 15 menit saja sebelum masker dan face shield dilepaskan kembali. Kan itu merupakan tindakan yang sangat berisiko. Sebenarnya,
new normal mau tidak mau harus dilakukan dengan pedoman serta keputusan yang tepat dari pemangku kepentingan. Semisal pada beberapa minggu terakhir terdengar kabar bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah akan aktif lagi, tetapi dilakukan masuk sekolah secara bergiliran oleh siswa serta mempersingkat jam pembelajaran demi mengurangi resiko penularan COVID-19. Jika dilihat dari kesiapan guru, tidak ada masalah yang berarti dari wacana kebijakan tersebut. Mereka akan mengikuti dan menyesuaikan sesuai arahan dari pemerintah. Dari kurikulum pun sanggup mengakomodir kebijakan tersebut. Kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran bersifat tematik dan materi yang tidak terlalu banyak, tentu dapat diajarkan dalam waktu yang singkat, mengikuti kebijakan pemerintah dalam mempersingkat jam pembelajaran. Kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah tentunya harus kita dukung dan bila perlu kita beri masukan. Jangan sampai pemerintah gegabah atau terlalu cepat dalam mengambil keputusan di tengah pandemik ini. Terlebih, tanggal 13 Juli 2020 merupakan tahun ajaran baru. Bahkan sampai saat ini belum ada kebijakan resmi yang dikeluarkan pemerintah dikarenakan masih pada tahap pertimbangan oleh para ahli kesehatan maupun ahli pendidikan yang hasilnya nanti sebagai rekomendasi kepada pemerintah atau Kemendikbud dalam pengambilan keputusan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah untuk sementara tetap menganjurkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ berbasis e-learning walaupun dengan segala keterbatasan yang ada dan belum mengizinkan pembelajaran tatap muka berlangsung. Hal ini diambil dikarenakan resiko ancaman COVID-19 yang sangat berbahaya dan siswa juga merupakan bagian dari generasi emas 2045 bangsa Indonesia yang sudah tentu harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya supaya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, unggul di masa depan, berkarakter, berakhlak mulia, meneguhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila.